anak yang pemilik villa datang. Ada pesan dari bapak udah meninggal. Katanya nih villa buat bapak saja. Itu kalimat tambah ajib. Pemirsa, buat yang baru bergabung ya Mi, di segmen 2 ini kita sedang membahas bagaimana sih gitu mengundang Allah dalam kesulitan kita gitu. Jangan sampai ketika kita sedang menghadapi kesulitan tuh kayak stuck gitu, nggak ada yang bisa dituju, nggak ada yang bisa disamperin. Padahal ternyata yang dituju dan bisa disamperin itu lebih dekat daripada yang bisa kita bayangkan gitu. Tenang aja. Semua kesulitan, semua persoalan, semua permasalahan kita belajar dari kisah Nabi Allah Nuh. Ya, kan Nabi Nuh ini disuruh bikin perahu kan, bikin kapal gitu kan, karena nanti akan berlayar. Ya, terus kapan kemudian tiba saatnya berlayar? Ketika turun perintah Allah. Nah dalam ayat 40 ini bahasa Allah apa? Hatta idza jaa amruna. Ya, sampai kemudian datang kalimat dari Allah. Langit gitu. Turunin air, bumi ya, keluarin air. Perahu berlayarlah. Itu semua kalimat Allah. Nah kalimat Allah itulah yang kemudian mengawali segalanya dan membersamai segalanya, juga nanti mengakhiri segalanya. Nah kenapa saya, Pak Wirda, Kak Kumi, semua yang ada di Zoom dan pemirsa semua, kenapa sih kita ketika punya kesulitan, persoalan, kesusahan, permasalahan, beban, kita harus enjoy. Harus senang, harus tenang, harus kemudian merasa nyaman, comfort, yakin, percaya bahwa ini akan selesai, ini akan beres. Kenapa? Karena disebut oleh Nabi Allah Nuh, karena yang memberi kesulitan itu, yang memberi persoalan itu, yang memberi permasalahan itu, yang memberi beban itu, yang memberi tantangan itu adalah Allah. Lalu siapa Allah? Tadi bukan yang semena-mena, bukan yang kejam, bukan yang gak ada nawa itu baiknya, bukan yang gak ada kebaikannya. Disebut oleh Nabi Allah Nuh nanti di ayat 41-nya, Ghafurur Rahim. Ya, Inna Rabbi la ghafurur rahim. Kenapa harus tenang? Ya, kalau kuliah saya nggak kebayar, kenapa saya harus tenang? Pasti ada maksud dari Allah yang baik. Gitu. Hah? Kira-kira gitu. Nah, nanti orang tua yang anaknya bandel segala macam, udah. Merapat ke Allah, kembalikan pada Allah. Merapat pada Allah, kembalikan pada Allah. Ternyata anak yang paling bandel itu besok yang memimpin keluarga. Ya, naik kemudian setinggi-tingginya derajat. Karena berubah, karena jadi anak hebat. Ya, tadinya suami gelisah dengan perangai istri. Istri gelisah dengan perangai suami. Lalu menyadari, oh ini perintah Allah. Oh ini kalimat Allah. Mati-mati saya menjadi suami dia, mati-mati saya menjadi istri dia misalkan. Ini semua sudah ketentuan Allah. Oke, kalau gitu ya Allah aku kembali kepadamu. Aku kembalikan kepadamu. Maka wiridnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aku pasrah ya Allah. Aku pasrah ya Allah. Aku pasrah ya Allah. Hanya Engkau yang bisa nolongin. Hanya Engkau yang bisa bantu. Hanya Engkau yang bisa mecahin. Hanya Engkau yang bisa ngubah. Selesai. Selesai. Tapi Pak, kita punya keyakinan Allah bakal ngurusin, bukan berarti kita nggak minta kan? Iya. Harus minta kan? Harus minta. Makanya mintanya itu kan kemarin udah dipelajari kan di hari Senin, Selasa, Rabu. Ya bahwa mintanya itu dengan kalimat dia sendiri. Kan kita suka begini ya pemirsa ya. Assalamualaikum Pak gitu. Ini cuman Bapak loh Pak yang bisa nolongin saya. Nggak ada lagi yang lain. Kata ibu, Bapak yang bisa nolongin gitu. Kita puji tuh orang, kita angkat tuh orang ya kan. Sampai kemudian orang itu lulu. Ya. Udah sekarang lu pulang dulu dah. Ntar gue pikirin. Gitu. Ya kan, datang gitu loh. Ya kan. Nah kenapa kalimat itu tidak kita sandarkan langsung pada Allah saja. Secara titik awal kesulitan itu dari Allah gitu. Dari Allah gitu. Makanya kalau mikir kayak gitu tuh pemirsa, kita tenang gitu. Bener dah. Bener dah. Ya. Ini usaha gitu jadi hancur. Siapa sih yang ngancurin? Ya akhirnya izin Allah juga gitu yang ngancurin. Oh apakah karena perbuatan kita, lu nya yang bodoh, lu nya yang blow on, lu nya yang gak bisa dagang. Iya emang. Tapi secara
secara tauhid dan iman, kalau Allah belum jatuhin kata, banyak orang bloon yang pinter tuh banyak gitu. Bagaimana Ustadz orang bloon yang pinter? Banyak orang miskin yang kaya, nggak percaya loh. Yang beli siapa, yang nempatin siapa? Yang beli villa siapa? Orang kaya. Yang nempatin siapa? Ya orang miskin. Lah kenapa? Jatuh katanya bukan buat si orang kaya, tapi buat si orang miskin. Gila nggak? Nah, dan itu bisa berpuluh-puluh tahun loh. Anak pertama lahir di situ, anak kedua lahir di situ. Tanpa terasa si penjaga villa 25 tahun menempati villa. Padahal dia miskin. Tapi jatuh kata kepemilikan si villa dari Allah bukan buat si orang kaya, tapi buat si miskin. Di usia kemudian villa 25 tahun ke depan, anak yang pemilik villa datang. Ada pesan dari bapak udah meninggal. Katanya nih villa buat bapak saja. Itu kalimat tambah ajib. Banyak gak orang kaya yang miskin? Banyak orang kaya yang miskin. Dia belum berubah loh jadi miskin. Tapi perintah Allah, kalimat Allah udah turun kepada dia. Selesai juga tuh. Perintah Allah inilah yang harus kita cabut jika kesulitan itu menghiasi diri kita. Karena upaya apapun mentok ji. Pemirsa, mentok. Bener dah, mau nyari kemana berobat kita. Yang ada duit habis. Mau nyari kemana kita bayar utang. Yang ada malah tambah gede tuh utang. Mau nyari kemana kita ngurusin badan. Yang ada tambah gendut. Gue bingung. Mengurusin gak jadi-jadi. Kenapa? Karena Allah gak redok. Bisa jadi. Betul gak? Hah? Kita kurus buat sombong. Ya gak jadi. Bukan atas nama dia. Coba kalau kita bilang begini. Saya mau diet ya Allah biar sholat malam kuat. Itu namanya bismillahirrahmanirrahim. Majreha wa mursaha. Yuk kita baca lagi. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur. Qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa Qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل. Nah pemirsa, kalau kemudian kita jatuhnya menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka kita masuk kepada gerbong Nabi Nuh. Saya percaya kok Pak Ustadz. Percaya apa? Saya bisa bayar utang. Kenapa? Ada Allah. Berarti kita masuk pada gerbongnya Nabi Nuh. Saya percaya Pak Ustadz. Percaya apa? Insya Allah Pak Ustadz. Pokoknya beres dah. S1 saya kelar. Ketemu judulnya. Ketemu outline-nya. Insya Allah skripsi beres. Beriman dia. Kenapa emang? Karena otak saya pinter, nggak masuk gerbong Nabi Nuh. Tapi kalau dia bilang, karena ada Allah, dia masuk gerbong Nabi Nuh. Bu, ini masih banyak dagangannya. Iya Pak Ustadz. Nggak laku? Insya Allah Pak Ustadz bakal laku. Emang apa? Kan ini apa jam segini belum laku. Kan ada Allah ntar yang borong. Masuk gerbong Nabi Nuh. Gerbong Nabi Nuh masuk dia. Insya Allah saya bakal sehat Pak Ustadz. Kok bisa? Ya bisa lah. Allah ntar yang nyembuhin. Masuk gerbong Nabi Nuh. Ya. Kak, baca dulu ayat 40 surat Hud. Hadiah buat pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa bisa punya anak yang saleh-saleh insya Allah. Bismillah Kak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Masya Allah. Ayo Kak Komi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya Allah, siapa yang mendengar ayat ini dan paham bahwa kesulitan darimu, kesusahan darimu, persoalan, permasalahan, beban, kesedihan darimu, lalu dia percaya benar-benar darimu dan mau mengembalikan kepadamu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka angkatlah kesulitan itu, angkatlah kesusahan itu, angkatlah persoalan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kawan-kawan pemirsa nikmatnya sedekah ini, ya Allah. Siapa yang mendengar ayat ini dan kemudian meyakini bahwa Engkaulah segala-galanya, darimulah juga semuanya bermula, dan darimu nanti akan semuanya berakhir, maka mudah-mudahan pertolongan itu menjadi hak semua yang mendengar ayat ini, insya Allah. Siapapun yang sulit menikah, sulit punya anak, sulit bayar utang, sulit kerjaan, sulit usaha, sulit bayar ini bayar itu, angsuran ini angsuran itu, sulit belanja, sulit kemudian nundukin orang, sulit ngelembutin hati anak, sulit memperbaiki akhlak istri, sulit kemudian memperbaiki akhlak suami, sulit kemudian nyekolahin, nyantrening, ngulain cucu, sulit apa aja dah. Insya Allah mudah-mudahan kesulitan itu karena diimani datangnya darimu dan dikembalikan padamu. Mudah-mudahan betul-betul Engkau menolong kami semua, ya Allah. Wa sallallahu ma'ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk kesulitan di negeri ini, Kak. Corona. Ini karena corona ini udah perintah Allah gitu. Jadi kita harus meyakini itu bahwa segala ikhtiar kita itu adalah ibadah kita, bukan Tuhan. Yep. Oke? Ya. Masker bukan Tuhan. Oke? Sabun, apa, semua bukan Tuhan. Vaksin juga bukan Tuhan. Kita harus memahami ini semua adalah Allah, Allah, Allah. Terus apa yang Allah kehendaki? Nah, ntar kita belajar lagi dah. Di hari-hari yang akan datang. Insya Allah. Semoga pemirsa tenang. Karena semua kesulitan datang dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.